hebat, luar biasa. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Anak-anak akan belajar bersama Guru Firman. Di awal semester ini kita akan mempelajari tema 1. Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Kita akan mempelajari tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Oke, siap ya? Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap teks paragraf dengan tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok setiap paragraf dengan tepat. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok dengan percaya diri. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Guru akan bercerita tentang Edo dan hari liburnya. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Hari Minggu adalah hari libur. Namun tidak demikian dengan Edo. Edo tidak ingin melewatkan hari Minggunya begitu saja. Ada banyak rencana yang sudah Edo persiapkan. Dari memenuhi janjinya bersama Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani untuk meminjam buku, bahkan mengunjungi kandang kelinci milik Pak Rudi. Namun demikian, Edo memilih rencananya untuk mengunjungi kandang kelinci milik Pak Rudi. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo berpamitan untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampung Edo. Kandang kelinci milik Pak Rudi sangat luas sekali, terletak di belakang rumah Pak Rudi. Pada saat Edo datang ke rumah Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi rumah Pak Rudi terbuka sehingga pemandangannya terlihat luas dan udara pagi yang sejuk bisa leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelincinya. Edo merasa senang sekali karena bisa melihat kelinci-kelinci yang bergerak lincah loncat ke sana kemari. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Iya, Pak, saya senang sekali melihat kelinci-kelinci itu bisa meloncat dengan ceria ke sana dan kemari. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat bergerak dengan lincah dan leluasa karena memiliki organ gerak yang kuat, jawab Pak Rudi. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita tahu kita tidak bisa melakukan gerakan apapun tanpa adanya organ gerak. Ayo membaca. Hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi
menjadi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh dari tempat semula. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga dapat menggerakkan tulang. Otot menempel pada tulang dan rangka manusia. Jika otot bergerak secara tidak langsung, tulang dan kerangka manusia juga akan ikut bergerak. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa mencari ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Mari kita belajar bersama. Ide pokok. Ide pokok bacaan adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf ya? Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. Yang kedua, temukan inti dari masing-masing paragraf tersebut. Yang ketiga, inti dari paragraf tersebut yang dinamakan ide pokok paragraf. Nah, bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Nah, anak-anak, mari kita lihat contoh berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Mari kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembangan. Sudah ketemu jawabannya anak-anak? Nah, ini dia jawabannya. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menemukan ide pokok dalam paragraf? Oh iya, tadi
yang menjadi kalimat pengembangnya? Anak-anak perlu tahu, kalimat pengembang itu apa? Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Nah, untuk menambah pemahaman kita, mari kita berlatih. Ayo berlatih. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf berikut ini. Setelah kita berlatih menentukan ide pokok dari paragraf, sekarang coba kita berlatih untuk mengembangkan sebuah paragraf dari ide pokok yang diketahui. Ayo menulis. Perhatikan contoh. Selanjutnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang coba anak-anak kembangkan dua ide pokok yang ada setelahnya menjadi paragraf. Masing-masing paragraf cukup berisi 4 atau 5 kalimat. Ayo berdiskusi. Nah, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dan juga membuat sebuah paragraf dari sebuah ide pokok. Sekarang, mari diskusikan lagi tentang ide pokok suatu bacaan. 1. Menentukan ide pokok. Ide pokok bacaan adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang disebut juga kalimat pendukung atau pengembang. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf tersebut yang disebut ide pokok atau pikiran utama. 2. Mengembangkan ide pokok. Saat mengembangkan ide pokok, kamu harus membuat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ide pokok. Kalimat-kalimat tersebut harus membentuk kesatuan yang padu dalam sebuah paragraf. Berikut langkah mengembangkan ide pokok dalam sebuah paragraf. 1. Susunlah kalimat utama dari ide pokok tersebut. 2. Tulislah beberapa kalimat yang menjelaskan ide pokok tersebut. 3. Baca kembali paragraf yang telah disusun. Perbaiki jika terdapat kesalahan. Nah, anak-anak, tadi kita juga sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk memudahkan kita mengingat, mari kita belajar dengan menyanyikan sebuah lagu.
untuk memperdalam pemahamanmu tentang materi pembelajaran hari ini, silakan kerjakan tugas berikut ini. Catatlah di buku tugasmu dan kerjakan dengan bimbingan guru.